Halo, selamat malam Mbak Uli, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Uli, bisa cek suara saya? Apakah bisa terdengar dengan baik dari sana? Oke, saya ulangi, cek. Apakah masih di saya sudah 100 ini Mbak, udah maksimal ini. Saya coba lagi ya, cek. Oke, alhamdulillah udah terdengar ya. Baiklah, saya mulai kelasnya walaupun kita agak sedikit terlambat ya. Baiklah, saya mulai. Selamat malam. Terima kasih Mbak Uli telah meluangkan waktu untuk menghadiri kelas saya malam hari ini ya. Untuk malam hari ini adalah saya melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu membahas mengenai lembaga sosial. Minggu lalu saya sudah menerangkan sedikit dalam lembaga sosial nanti terbagi menjadi 3 komponen ya, yang akan dikupas, dan masing-masing komponen ini akan dipecah menjadi beberapa bagian kecil ya. Kalau untuk malam hari ini semoga nanti waktunya sampai, harapan saya bisa apa yang saya susun bisa saya tampilkan semua. Dan untuk mempersingkat waktu, baiklah kita langsung saja mulai untuk pengertian dari sebuah lembaga sosial ya. Lembaga sosial adalah seperangkat aturan yang berkisar suatu kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu, dan berbagai kegiatan atau kebutuhan sosial menyebabkan munculnya berbagai peranata di berbagai bidang kehidupan. Di sini disebutkan munculnya berbagai peranata di bidang kehidupan. Jadi lingkupnya itu adalah sekitar kehidupan kita sehari-hari. Lembaga sosial ini ada banyak sekali ya jenisnya ya. Mulai dari yang terkecil bisa RT, RW dan lain sebagainya ke tingkat yang lebih tinggi. Di mana di dalam lembaga sosial itu terdapat seperangkat aturan yang berkisar suatu kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Misalnya kalau di lingkup kecil di lingkungan kita, ketika seseorang mau mengadakan sebuah acara yang sifatnya itu bisa mendatangkan orang banyak dan sampai malam, nah otomatis seseorang yang ingin mengadakan kegiatan tersebut harus meminta izin ya, karena di dalam izin tadi ada seperangkat aturan. Nah, aturan mulai kapan acara itu bisa dimulai, kapan acara itu bisa diakhiri, dan beberapa persyaratan lainnya. Itulah yang dinamakan lembaga sosial. Yang intinya dalam sebuah lembaga sosial itu harus terdapat aturan ya, yang berkaitan dengan kebutuhan sosial tertentu. Nah, sekarang setelah kita ketahui mengenai pengertian lembaga sosial, selanjutnya adalah yang kita bahas adalah fungsi. Fungsinya apa sih lembaga sosial? Nah, di sini disebutkan bahwa lembaga sosial memiliki tujuan yang memenuhi kebutuhan pokok manusia, di mana lembaga sosial tersebut memiliki beberapa fungsi. Nah, di sini disebutkan kurang lebih ada 3 ya, tetapi saya yakin fungsinya itu lebih banyak dan lebih luas ya. Di sini saya menyebutkan bahwa yang pertama, fungsi lembaga sosial adalah sebagai pedoman anggota masyarakat dalam bertingkah laku atau bersikap
untuk menghadapi masalah dalam masyarakat, khususnya menyangkut kegiatan kebutuhan manusia. Nah, penekanannya di sini adalah sebagai pedoman ya. Jadi terdapat beberapa aturan, dan aturan itu harus sesuai dan harus bisa ditaati ataupun dilaksanakan. Yang kedua, sebagai penjaga akan keutuhan masyarakat. Seperti yang tadi awal, contoh yang saya sebutkan, ketika ada sebuah acara besar, ya di sini dikatakan sebagai penjaga. Nah, berarti ketika ingin mengadakan yang sifatnya itu ramai, otomatis harus ada yang menjaga agar tidak terjadi kerusuhan ya. Seperti yang baru-baru saja terjadi adalah beberapa demo ya, demo yang mengenai kasus Ahok ya, penistaan agama. Di sana kan beberapa lembaga, ada FPI dan lain sebagainya. Yang paling saya tak ketahui adalah FPI ya. Yang lainnya itu banyak sekali ya, mujahid atau apalah istilahnya di mereka sendiri itu. Nah, itu kan mengadakan demo ya untuk meminta bantuan lah atau meminta pertanggungjawaban dari Bapak Ahok mengenai dugaan penistaan agama, di mana ketika kita mau mengadakan sebuah kegiatan demo, itu otomatis kita harus melakukan penjagaan yang ketat dan kuat. Kemarin saya melihat di televisi itu kurang lebih mempersiapkan polisi itu sejumlah 18.000 ya untuk mengkondisikan para pendemo ya. Tetapi walaupun dijaga sebegitu banyaknya polisi maupun TNI dan lain sebagainya, ternyata malam ketika mau akhir acara demonstrasi itu ada beberapa kegiatan anarkis ya, seperti beberapa pencari berita yang tadi pagi saya lihat itu di TV One, itu mobilnya pecah, kemudian dipukuli dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika ada sebuah kegiatan yang sifatnya besar seperti itu, tetap harus membutuhkan penjagaan yang ketat, walaupun terkadang kita juga kecolongan ya. Kita kecolongan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Penekanan yang ketiga di sini adalah pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian. Nah, jadi ketika dalam suatu lembaga sosial itu sudah ada aturan pasti yang telah disepakati bersama. Nah, ketika ada salah satu anggotanya kok melakukan pelanggaran, nah nanti bisa dikenakan sanksi. Supaya apa? Pengendalian terhadap anggota yang melakukan pelanggaran itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan sigap. Itulah beberapa fungsi dari adanya lembaga sosial. Nah, dan ini adalah beberapa pendapat ahli sosial tentang pengertian lembaga sosial. Ya, tidak pernah ketinggalan ya, yang namanya ilmu sosiologi itu selalu pasti ada istilah-istilah menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama di sini disebutkan adalah menurut Harton and Han dalam Soeharto, lembaga sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Nah, ini ya, ada sistem norma, kemudian tujuannya itu untuk mencapai tujuan kegiatan yang dipandang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah menurut Soeharjono Soekanto, lembaga sosial adalah himpunan
norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok dalam masyarakat. Jadi norma atau aturan-aturan yang berlaku itu berkisar mengenai kebutuhan pokok dalam masyarakat. Nah, yang namanya kebutuhan itu kan ada 3 ya jenisnya ya, ada primer, sekunder, ada tersier. Dimana primer itu adalah kebutuhan yang paling utama. Contohnya, kalau kita tidak mampu membeli beras, berarti kita tidak bisa makan. Kalau kita tidak bisa makan, otomatis kita akan kelaparan dan ujung-ujungnya adalah meninggal. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu yang dikemukakan oleh Selo Suemarjan dan Sulaiman Soemardi. Nah, ini disebutkan bahwa pada suatu keperluan pokok dalam kehidupan masyarakat yang merupakan suatu kelompok. Jadi ada keperluan pokok dalam kehidupan masyarakat ya, atau bisa juga dikatakan kebutuhan yang paling primer ya. Selanjutnya adalah menurut Mayor Polak GPAF adalah lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Ya, jadi di sini lebih kepada peraturan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah menurut W. Hamilton, yaitu lembaga sosial itu merupakan tata cara kehidupan sosial yang apabila dilanggar akan dijatuhi berbagai sanksi ya. Kalau kita melakukan kesalahan kan pasti kita akan mendapatkan yang namanya punishment atau hukuman, termasuk dalam hal ini yaitu dijatuhi sanksi. Nah, setelah kita ketahui mengenai fungsi, nah selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah proses. Bagaimana sih lembaga sosial itu bisa berkembang dan berproses sampai sebesar yang sekarang. Dan kurang lebih nanti kita cari tahu bersama kurang lebih berapa tahun bisa mengembangkan yang seperti ini ya. Jadi bisa buat pelajaran anak muda kita nanti untuk lebih bisa berkreasi, melakukan inovatif dan lain sebagainya. Di sini disebutkan bahwa terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, apabila kita hidup dalam satu rumah ya, bukan rumah ya, perkampungan lah ya, perkampungan kecil yang rumahnya itu padat ya. Kalau tidak ada yang namanya aturan, pasti masyarakatnya itu akan kacau semua. Dalam artian bagaimana? Kalau misalnya diperbolehkan untuk membunuh, diperbolehkan untuk membuat kancing, diperbolehkan untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang dirasa kurang bermanfaat, jadi otomatis perlu adanya perbaikan. Nah, di sini juga disebutkan bahwa sebagaimana diungkapkan oleh Soeharjono Soekanto bahwa tumbuhnya lembaga sosial oleh karena manusia dalam hidupnya itu memerlukan keteraturan, maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat. Nah, mari kita bayangkan jika ada suatu masyarakat yang tidak terdapat aturan-aturan yang menjadi patokan bertingkah laku, tentu kehidupan masyarakat tersebut menjadi tidak teratur, di mana setiap masyarakat bertingkah laku sesuka hatinya
yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, dibentuklah sejumlah norma-norma untuk mencapai keteraturan hidup bersama. Mula-mula sejumlah norma tersebut berbentuk secara tidak disengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dapat dibuat secara sadar. Ya, itu proses ya. Dari mana kok bisa terbentuknya lembaga sosial? Karena kalau untuk yang artis-artis itu kan karena dia tenar ya, main film Putri Duyung ataupun film-film yang lain itu pasti akan ratingnya tinggi pasti. Nah, selanjutnya ini misalnya ya. Dahulu di dalam jual beli, seseorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan, atau istilah kerennya di Indonesia adalah maklar ya kalau untuk mobil. Kalau tanah saya belum tahu istilahnya apa ya. Akan tetapi lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli ataukah penjual. Sejumlah norma-norma atau aturan itulah yang disebut dengan lembaga sosial. Nah, ingatkan lagi ya. Jadi di dalam sebuah lembaga sosial itu ada peraturan yang mengikat. Nah, namun tidak semua norma-norma yang ada di dalam masyarakat merupakan lembaga sosial. Untuk menjadi sebuah lembaga sosial, sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Norma itu apa sih? Norma itu adalah sebuah aturan. Nah, ini menurut H.M. Johnson bahwa suatu norma terlembaga, ada sebuah aturan yang terlembaga dalam suatu sistem sosial tertentu apabila memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Nah, ini ada 3 syarat ya. Yang pertama adalah sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial itu menerima norma tersebut. Dan yang kedua adalah norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut. Dan yang terakhir adalah norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, ini kan dikatakan mengikat setiap anggota masyarakat. Jadi mungkin istilahnya bukan bukan kita membantu tapi minta tolong buat entah itu nyetrika, entah itu motong atau lain sebagainya. Pemahaman saya seperti itu. Tapi nanti tolong diingatkan tengah belakangan kampungnya 3 sen. Nah, di sini disebutkan bahwa contohnya bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi yang lebih keras ya. Ini luar Jawa memang sifatnya keras ya. Contoh di Lampung, suatu keaiban atau pantangan apabila seorang gadis sengaja mendatangi pria idamannya karena rindu tidak tertahan, dan akibatnya adalah dia dapat dikucilkan dari hubungan bujang gadis karena dianggap sudah tidak suci. Inilah yang sering sekali terjadi di lingkungan saya, dan saya yakin di Indonesia ini sudah muara. Dan tentunya pengaruh-pengaruh ini adalah salah satu bentuk pengaruh dari luar yang tidak menerapkan filter atau tidak menerapkan tidak menerapkan aturan-aturan yang mengikat ya. Jadi tidak disaring gitu loh, harus terima, tetapi setelah prosesnya berlangsung itu ternyata kok anak ini gini ya, kok anak gini ya. Jadi kurang lebih akan sangat-sangat merugikan berbagai pihak ya.
Nah, selain tadi yaitu selanjutnya adalah syarat terbentuknya lembaga sosial. Jadi ada syaratnya ya, lembaga sosial ini bisa terbentuk. Nah, pertama adalah kita mengemukakan pendapat para ahli, yaitu mengenai Selo Suemarjan, di mana beliau mengatakan bahwa lembaga sesuatu yang harus dipegang dan sebagai aturan yang mengikat dalam masyarakat sebagai proses bertumbuhnya kelembagaan yang mengikat ya. Dan di sini juga disebutkan bahwa terdapat 3 syarat ya. Yang pertama adalah suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Kemudian yang kedua, kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. Selanjutnya yang keempat, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan, itu mempunyai perlengkapan dan peralatan ya. Kemudian yang keempat adalah sistem aktivitas ini dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lebih lama. Oke Mbak Uli, sampai sini ada pertanyaankah atau saya lanjutkan? Oke ya, lanjut ya. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari sebuah lembaga sosial. Dan di sini juga untuk yang kesekian kali adalah yang pertama yang muncul adalah menurut Hersoja, atau menurut Hersoja ini adalah menurut ahli ya. Nah, mengatakan bahwa dalam sifat-sifat sebuah lembaga sosial ini juga memiliki memiliki 6 ya di sini ya. Ada banyak ya, ada 6. Yang pertama, sifat-sifat lembaga sosial ini harus berfungsi sebagai unit dalam sistem kebudayaan sebagai satu kesatuan bulat ya. Berfungsi sebagai unit berarti istilahnya tempat untuk mengadakan pertemuan dan lain sebagainya ya. Rapat ataupun ada kunjungan industri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memiliki tujuan yang jelas. Nah, ini harus kita ingin mengadakan atau ingin membuat lembaga remaja masjid, tetapi kita kok tidak memiliki tujuan yang jelas, maka ya percuma, proposalmu itu tidak akan pernah diterima. Kemudian yang ketiga adalah relatif kokoh ya. Berarti kokoh itu kuat ya. Dan yang keempat adalah sering menggunakan hasil kebudayaan material dalam menjalankan fungsinya. Nah, yang kelima adalah sifat karakteristik merupakan sebuah lambang ya. Umumnya sebagai tradisi menulis atau lisan ya. Nah, nanti kita sama-sama akan memasuki beberapa komponen-komponen yang telah disebutkan di awal tadi. Oke, Mbak Uli, ini kurang 5 menit, ini gimana kelasnya Mbak? Halo Mbak Uli, tadi kita masuk cuma kurang lebih 30 menit Mbak. Halo Mbak Uli, ini soalnya tadi sudah ada info bahwa pembelajaran kita kok mau berhenti ya. Ya, soalnya malam hari ini saya tadi menjadwalkannya cuma 80 menit. Dan tadi Mbak Uli masuknya sekitar ya kurang lebih 30 menit ya.
Wah, ini mumpung sinyalnya bagus ya. Ya, ngano Mbak Uli, mau tidak mau memang kita harus mengakhiri untuk minggu depan. Loh, tadi Mbak Uli nunggu sampai setengah jam. Tadi saya nginbox di apa namanya? Nginbox di FB juga belum ada respon. Tadi saya cek Mbak, memang saya tidak menunggui ya, saya setiap 5 menit, kadang juga 10 menit saya cek. Kalau belum ada orangnya, kemudian saya inbox. Saya juga inbox Mbak Ana ya, Rofiana ya. Tetapi Mbak Ananya bilang dia masih di luar. Dia lagi beberes rumahnya, jadi tidak bisa mengikuti kelas. Dan saya pun tadi sudah bilang, oh ya udah Mbak, nggak apa-apa, kalau memang kelasnya kosong ya berarti minggu depan insya Allah nanti jamnya saya akan nambah 1 jam ya, karena mau nggak mau kita sudah telat ya. Oke, selamat malam Mbak Ratna, tapi mohon maaf ini kelasnya kok udah mau selesai waktunya. Iya. Iya ya Mbak Uli, tapi paling tidak kita sudah mencoba menjelaskan ya sampai ciri-ciri lembaga sosial. Nanti minggu depan saya lanjutkan, kurang lebih ini masih ya sekitar 5 slide lah, kurang lebih 5 slide ya, karena tadi saya buatnya itu 15. Oh berarti kurang 6 ya, kurang 6 ya. Tadi itu Mbak apa, udah keluar kelasnya. Gini aja ya, minggu depan insya Allah saya tambahkan 1 jam ya. Atau gini, teman-teman kesini kan masuknya telat, apa kita masuknya kita itu aja, masuknya kita agak-agak ke akhir aja ya, kan jam 9 kayaknya kok belum pada siap. Apa minggu depan saya coba 9.30 gitu, bagaimana? Supaya nanti kalau misal 80 menit pembelajarannya kan bisa maksimal ya, jadi di awal tadi tidak kosong. Oh gitu ya, oke baiklah ya Mbak. Berarti insya Allah minggu depan saya mulainya berarti jam 9.30 ya. Oke ya, mohon maaf ya Mbak Uli dan Mbak Ratna, saya bisa menerangkannya sampai sini. Dan untuk oh gitu ya Mbak ya, iya. Kalau untuk minggu besok teman-teman semua jamnya siapa? Libur, tapi kayaknya nggak libur ya Mbak ya, kalau minggu ya tetap masuk ya. Oke lah ya, nanti saya atur kita masuknya agak telat aja, biar paling tidak nanti ketika teman-teman oh minggu ekonomi ya sama Miss Leli ya. Oh iya. Kalau misalnya kelasnya oh nggak bisa ya, sibuk semua ya. Wah keren, kerja sambil belajar ya Mbak, sungguh luar biasa itu.
Hmm.